Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz yang sudah memaparkan kajian tentang ilmu tauhid. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita sekalian. Baik, jamaah sekalian, sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Udah ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para jamaah. Yang pertama, Ustaz, dari pertanyaan dari Bu Budi. Jadi pertanyaannya, bagaimana dengan seseorang yang meminta pertolongan kepada orang pintar atau dukun atau paranormal dan semacamnya lah. Baik untuk tujuan baik maupun tidak baik. Nah, jika dikaitkan dengan akidah. Itu pertanyaan saya. Oke. Baik. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita lihat dalam surat Al-Fatihah ya. Kita kan sehari-hari sebenarnya kita itu berikrar, berjanji setia di hadapan Allah ketika kita membaca Al-Fatihah dalam sholat kita. Apalagi kita membaca Al-Fatihah itu selain di luar sholat juga kita sering membaca Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah itu kan dijelaskan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Dan ini artinya sudah jelas. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami nasta'in, meminta pertolongan. Jadi kalau misalkan ada umat Islam yang masih minta pertolongan kepada apapun itu ya namanya. Sekarang kan namanya juga beda-beda ya. Kalau di dalam hadis man ataka hinan, barang siapa yang mendatangi dukun, maka sholatnya tidak akan diterima selama arba'ina yauman, selama 40 hari 40 malam. Itu baru mendatangi saja. Ya, baik itu motivasinya tadi, motivasinya untuk kebaikan, motivasinya untuk kejahatan, itu baru datang saja, itu belum mempercayai. Nah, kalau misalkan levelnya sudah mempercayai, maka ya itu sudah bisa juga dianggap sudah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya menduakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya meminta pertolongan selain kepada Allah. Itu sudah jelas ya. Jadi ketika ada seorang yang meminta pertolongan pada selain Allah, berarti itu sudah menyinggung, artinya sudah merasa mengecilkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jelas ya, kaitannya dengan akidah. Tidak boleh kita sebagai seorang muslim muslimah mendatangi praktek-praktek seperti itu. Itu jelas. Ya. Dan ancamannya juga jelas, hadis tadi. Barang siapa yang kita mendatangi, apapun istilahnya sekarang, dukun, paranormal, orang pinter, bahkan sebagian ada namanya ajengan, kiai, ustadz, gitu kan. Baik itu secara online, sekarang banyak juga ya, secara online gitu kan. Luar biasa sekarang ya. Apapun itu yang sesuai dengan perkembangan zaman hari ini, tetapi agama kita melarang terkait itu. Dan ancamannya, sholat kita 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ditolak. Jadi itu baru mendatangi saja. Kalau mau percayainya, itu lebih ini lagi. Berarti levelnya naik, bisa dianggap sudah keluar dari agama Islam ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, praktek di lapangannya bagaimana? Praktek di lapangannya memang secara bertahap kita mengingatkan orang-orang seperti itu. Karena bisa jadi ini sudah keyakinan mereka, sudah kebiasaan di keluarga mereka gitu ya. Nah, kita menjelaskannya itu memang harus secara bertahap. Ya. Dengan bahasa-bahasa yang masuk ke mereka. Kalau kita tidak bisa langsung menjelaskan, bisa melalui orang lain. Misalkan siapa yang dipercaya di keluarga tersebut, yang bisa masuk untuk menjelaskan hal itu, minta bantuanlah kepada orang tersebut. Tidak harus kita langsung yang menjelaskan. Intinya kan, supaya pemahaman ini masuk ke mereka dan mereka menyadarinya sehingga mereka meninggalkan hal itu.
Ya, secara praktek di lapangannya memang tidak mudah ya. Perlu tahapan-tahapan, perlu waktu juga gitu ya. Dan perlu istiqomah juga kita mengingatkannya terkait hal ini. Subang sendiri praktek-praktek seperti ini kondisinya masih lumayan berat gitu ya. Wallahu a'lam bishawab.